Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Laboratorium Listrik jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Bertemu lagi dengan saya Nuhana Diroh. Kali ini kita akan membahas pengujian transformator tanpa beban, atau jika pada lab kita masuk di minggu keempat. Pengujian transformator tanpa beban ini dilakukan untuk mengetahui rugi-rugi inti besi transformator dan menentukan konstanta RC dan XM pada transformator. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi terkait dengan materi ini, maka silakan buat topik baru pada diskusi materi minggu keempat. Di sini juga telah tersedia materi transformator, job sheet pengujian transformator tanpa beban, serta assignment untuk mengumpulkan laporan simulasi pengujian transformator tanpa beban. Baiklah, kita akan membahas terkait dengan job sheet pengujian transformator tanpa beban dengan menggunakan software multisim. Pada job sheet percobaan pengujian transformator tanpa beban menggunakan multisim, sudah terdapat file attachment berupa PDF di mana pada PDF tersebut terdapat parameter komponen pada simulasi transformator tanpa beban. Komponen apa saja yang akan kita gunakan? Yaitu ada sumber AC, kemudian ada trafo tentunya, dan alat ukur yang bisa kita pasang kemudian. Trafo yang akan kita gunakan adalah transformator 1 fasa 1 ampere dan transformator 1 fasa 5 ampere. Baiklah, kita akan mulai mensimulasikan trafo tanpa beban pada multisim. Kita akan mulai dengan membuat desain baru ya. Pertama-tama kita akan meletakkan sumber AC 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Kita akan memilih power source berupa AC power. Kita klik OK. Lalu kita akan mengubah nilainya menjadi 220 volt RMS dengan frekuensi 50 Hz. Oke. Komponen selanjutnya adalah transformator. Kita akan memilih pada grup basic, lalu rated virtual, lalu kita akan memilih transformer rate. Oke. Sekarang kita akan sesuaikan parameter pada trafo ini dengan yang terdapat pada job sheet untuk trafo 1 ampere. Untuk trafo 1 ampere, maka kita akan mengisikan parameter seperti ini. Jadi maksimum primary voltage-nya senilai 220 volt, maksimum primary current-nya sebesar 0,22 ampere, maksimum secondary voltage-nya 42 volt, maksimum secondary current-nya adalah 1 ampere. Kemudian maksimum output power-nya nilainya adalah 0,048 kVA atau 48 VA. Primary to secondary turns ratio-nya adalah 4,62. LE senilai 46 mH, LM 12 Henry, primary winding resistance 35 ohm dan secondary winding resistance-nya adalah 5 ohm. Oke. Kemudian apalagi akan kita butuhkan? Kita membutuhkan wattmeter, voltmeter, dan ampermeter. Wattmeter dapat kita ambil dari menu sebelah kanan. Silakan cari yang wattmeter. Oke, kita letakkan wattmeter. Kemudian untuk voltmeter dan ampermeter, seperti pada video sebelumnya mengenai tutorial pengenalan multisim, maka kita bisa search dengan cara tekan Ctrl plus W. Lalu kita search
Komponennya adalah ammeter. Untuk memudahkan pembacaan, kita bisa memilih alat ukur dalam posisi horizontal. Kita pilih ampermeter horizontal, oke. Lalu kita akan mencari voltmeter horizontal pula. Oke. Kemudian silahkan dirangkai sesuai dengan rangkaian yang ada pada job sheet. Pada job sheet transformator tanpa beban, terdapat rangkaian percobaan seperti ini. Jadi ada sumber tegangan AC yang dapat diubah-ubah, atau jika pada prakteknya kita menggunakan autotrafo, kemudian kita membutuhkan voltmeter yang dipasang paralel untuk mengukur nilai autotrafo, lalu ada wattmeter dan ada ampermeter yang dipasang seri. Kemudian pada sisi sekunder trafo kita biarkan terbuka. Oke, kita cek ya. Kita rangkai. Kita membutuhkan voltmeter di sini. Jangan lupa, karena ini adalah sistem AC atau arus bolak-balik, maka kita harus menyesuaikan mode dari voltmeter menjadi AC. Oke. Lalu, kita membutuhkan wattmeter. Kemudian kita membutuhkan ampermeter. Oke. Kita bisa rangkai dengan cara menghubungkan komponen-komponen ini dengan kursor yang berbentuk dot ya. Ingat bahwa komponen pada wattmeter itu adalah voltmeter dan ampermeter. Sehingga yang bertandakan V harus dipasang secara paralel, sedangkan yang bertandakan I harus dipasang secara seri. Oke, kita akan pasang yang bertanda V ini dengan cara paralel. Kemudian kita akan memasang wattmeter. Voltmeter pada wattmeter harus dipasang secara paralel. Kemudian I harus dipasang secara seri dengan ampermeter. Kemudian kita hubungkan dengan trafo. Sekali lagi, karena sistemnya adalah sistem AC, maka kita harus mengubah mode dari ammeter menjadi AC. Ada satu yang kurang di sini, yaitu peletakan ground. Kita klik, select komponen, source, kemudian pilih ground, kemudian kita letakkan groundnya. Oke. Lalu kita akan mensimulasikan pengujian transformator tanpa beban. Kita bisa mengubah-ubah nilai tegangannya ya. Misalnya saya ubah jadi 50 volt. Kemudian kita run simulationnya. Oke. Maka di sini terbaca ya bahwa voltmeter yang terpasang paralel dengan sumber AC sebesar 50 volt. Kemudian pada wattmeter terbaca 6,273 miliwatt dengan power factor senilai 0,00951. Artinya apa? Artinya transformator ini bersifat sangat induktif ya. Kemudian arusnya yang terbaca adalah arusnya yang terbaca adalah 0,013 ampere. Nah, sesuai dengan langkah percobaan yang ada pada job sheet, maka silakan Anda mengubah dan mengatur nilai tegangan sumber sehingga didapatkan grafik.
Nah, lembar data percobaan ini silakan diisi, dimulai dengan tegangan 20 volt hingga tegangan 220 volt. Tuliskan nilai arusnya, nilai daya aktifnya, serta nilai daya reaktifnya. Karena kita menggunakan wattmeter di mana yang tampil hanya daya aktifnya, maka silakan hitung daya reaktifnya berdasarkan perkalian daya aktif dengan power faktornya. Baiklah, sekian untuk percobaan transformator tanpa beban. Anda bisa mencoba untuk trafo 1 ampere maupun trafo 5 ampere sesuai dengan petunjuk pada job sheet. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.